now. Sakitnya hilang. Yeah. The pain is gone now. Yeah. It's gone. She had bone cancer Dia sakit Colon cancer. colon cancer, and lung. And Colon lung cancer. lung cancer. The pain is gone from her body. segala rasa sakitnya hilang. Start walking. Sekarang berjalan ibu. Hallelujah! Haleluya. Seiring dengan pesatnya Oke, praise God, shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam semuanya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan memulai ibadah kita ya malam hari ini, dan selamat malam semua yang sudah bergabung. Mari kita akan siapkan hati kita dan kita akan mempersiapkan diri untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu ADC, dipersilakan Bu ADC. Mic bisa dibuka, Bu ADC. Mic bisa dibuka. Ya, langsung Bu. Oh ya, ya Pak John. Shalom, Oke. selamat malam semuanya. Ya, Bapak shalom. Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu yang bertugas. Host Ibu Adece, nanti worship leader, pembicara Pastor John Sargunan MA, doa profeti Ibu Jaju Koswandi, pengumuman Ibu Ong Giokim, doa berkat Pastor John Sargunan MA, dan kita selesai ya. Sebelum kita akan mulai, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan buka dengan doa. Pak Hendro, bisa buka dalam doa, Pak Hendro? Ya, siap ya. Silakan Pak Hendro. Ya, mari kita sebelum memulai ibadah kita doa dulu. Allah Bapa kami di surga, mengucap syukur untuk malam yang indah ini, mengucap syukur dari yang telah kami lalui. Sebentar kami mau beribadah, mau menyenangkan hatimu, kami mohon kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Juga Engkau mohon mengurapi siapa-siapa yang bertugas Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Silakan Pak John untuk praise and worship sekaligus firman Tuhan. Ya, terima kasih Ibu ADC. Malam hari ini mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Selamat bergabung teman-teman semua yang sudah datang. Mari kita siapkan hati kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Apakah suaranya bisa terdengar di sana Bapak Ibu? Ya, bisa. Tuhan. Oke. Dan Allah kami, terima kasih Bu Jaju. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana.
terpujilah Tuhan, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, katakan Yesus, oh Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus selamanya, terpujilah Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin ya, oke. Kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus malam hari ini. Dia Tuhan yang layak kita sembah, layak kita tinggikan, layak kita agungkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh indah, tiada taranya. Amin. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang sangat indah bagi kita semua ya. Haleluya. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan mendekat lagi dengan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Oh, oh, oh. Haleluya. Ku datang sujud menyembah-Mu. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sudah tiada
darahnya mulia dan berkuasa. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Berilah Tuhan, kami kagum kepadamu. Mari katakan bersama-sama. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersebangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari bersama angkat suaramu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, mari sembah Tuhan. Tunggu Tuhan, ku kagumi Yesus. Yesuslah Tuhan sampai selamanya. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Sama-sama katakan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Yesuslah Tuhan. Ku kagum akan Engkau, ini doa kami. Ku kagum akan Engkau. Mari sembah Yesus. Ku kagum Yesus selama-lamanya. Engkau layak disembah. Haleluya. Sembah Dia dengan segenap hati. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya di malam hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Selamat bergabung Ibu Lili Handayani. Haleluya, sudah bersama kita ya, Bu Lince Rompas. Praise the Lord. Oke, Bu Lili Handayani, apakah bersama dengan suaminya? Haleluya. Tuhan berkati ya.
Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, oleh Ibu Lince dari Rompas ya, dari Surabaya akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Ya, silakan Bu Lince. Ya. Bapak, kembali kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Yesus. Saya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Agar firman-Mu dapat menuntun setiap kami yang mendengarkan. Persiapkan juga setiap hati kami yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti ya Bapa. Ya Yesus. Terlebih kami dapat melakukannya Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Lince Rompas untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan malam hari ini. Tuhan memberkati Ibu Lince dan keluarga di rumah ya. Haleluya. Sama-sama. Apa kabar Bu Lince? Sehat semua di sana? Puji Tuhan, sehat Pak John. Amin. Semangat ya. Oke, dan saya berharap semua yang hadir malam ini juga dalam keadaan yang sama, sehat selalu ya, sehat rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi. Amin ya. Haleluya. Oke, baiklah saudara-saudara, kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan telah menuntun kita step by step, langkah demi langkah setiap hari, dan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-337. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat sebuah sorotan tema kita di malam ini, yaitu kemuliaan Allah dalam kekuatan dan hikmatnya. Hikmatnya bukan hikmat manusia, tapi hikmat Allah ya. Nah, mari kita tanya sama-sama malam hari ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kekuatan dan hikmatnya? Apa jawabannya? Pasti ada ya, sudah tentu ada, saudara-saudaraku ya. Oke, dan selamat bergabung juga Pak Frans Angki sudah bersama dengan kita di malam hari ini. Haleluya. Dan Pak Frans Angki di malam ini akan memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan untuk kita semua. Apakah Pak Frans Angki ada di rumah apa di jalan, Pak Frans Angki? Oke. Baiklah. Oke, sudah ya Pak Frans Angki di rumah ya. Di rumah. Oke, senang sekali puji Tuhan bisa bertemu ya malam ini, dan Pak Frans Angki silakan bisa memperdengarkan ayat firman Tuhan buat kita semua. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom. Ya, Ayub 12 ayat 13 ya. Malam hari ini dalam serial 337 dengan tema kemuliaan Allah dalam kekuatan dan hikmatnya. Nas Alkitab Ayub 12 ayat 13, tetapi pada Allah lah. Halo? Ya, oke. Lanjut, Pak. Tetapi saya ulangi, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Amin. Amin ya. Ayub menyatakan buat kita semua malam hari ini. Haleluya. Oke, Ibu Lili. Oke, baik. Puji Tuhan ya. Oke. Oke, baik. Ya, saudara perhatikan ini, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Hikmat dan apa, saudara? Kekuatan. Ada pada siapa, saudaraku? Ada pada Allah ya. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Wow, luar biasa ya. Jadi sesuai dengan tema kita malam ini, kemuliaan Allah dalam kekuatan dan hikmatnya. Nah, saudara-saudara, salah satu kunci untuk kita bisa mengalami keberhasilan
bisa mengalami kemenangan dalam hidup ini bila mana saudara dan saya mempunyai kekuatan dan hikmat yang bersumber dari Tuhan, ya. Jangan memakai kekuatanmu sendiri, jangan memakai hikmatmu sendiri. Hikmat manusia, hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah, ya. Tetapi kalau orang-orang percaya bahwa hikmat Allah itu yang membuat kita bisa berhasil, bisa kuat, dan bisa menang atas segala sesuatu. Dan terbukti Ayub, saudaraku, seorang yang tadinya dalam keadaan berkelimpangan dengan harta, melimpah dengan segala kekayaannya, dalam sekejap habis, Bapak Ibu sekalian, ya. Tuhan izinkan itu terjadi, saudaraku. Setan datang dan menggocok Ayub, saudaraku. Sehingga anak-anaknya mati, hartanya habis. Ayub dalam penderitaan karena sakit penyakit yang menyiksa dirinya, saudaraku. Tapi Ayub tetap bertekun dalam imannya kepada Tuhan. Dan sampai pada pasal yang ke-40 ayat 42, dia berkata di ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wow, luar biasa. Ayub mau beritahukan kepada kita, sebagai manusia, orang hebat, pintar, jenius, bagaimanapun punya hikmat dunia, dia bisa gagal dalam segala rencananya. Tetapi Tuhan yang kepadanya kita percaya, kita berharap dia tidak pernah gagal sampai kapanpun. Dia tidak pernah lemah, tidak pernah kalah sampai kapanpun. Dia pribadi yang begitu luar biasa dengan kekuatan dan hikmatnya, dan dia mau berikan kekuatan dan hikmatnya kepada kita, ya. Haleluya. Nah, saudaraku, benar-benar Ayub berkata di ayat ini, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Salomo luar biasa diberkati Tuhan oleh karena hikmatnya yang luar biasa. Sehingga kekayaan Salomo, Alkitab berkata, sebelum dan sesudah dia, tidak ada raja yang sehebat dalam hal kekayaannya seperti Salomo. Wow, luar biasa, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, karena itu mari kita semua minta supaya Tuhan berikan kita kekuatan Allah dan hikmat Allah. Apa itu kekuatan Allah? Apa itu hikmat Allah? Itu adalah firman Tuhan, ya. Injil itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Dan saya percaya, saudaraku, hikmat Allah itu adalah pikiran-pikiran Allah, sudah ada di dalam firman-Nya. Ketika engkau dan saya punya kekuatan Allah dan hikmat-Nya, yaitu firman, maka saya percaya engkau tidak akan mudah lemah, engkau tidak akan mudah digoyahkan oleh apapun. Situasi boleh buruk, keuangan boleh buruk, ekonomi boleh buruk, segala bisnismu dalam keadaan goncang, tapi selama engkau punya firman, maka engkau tidak akan lemah lagi. Engkau punya firman, engkau tidak akan gagal lagi. Katakan amin, ya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau berikan kepada kita kekuatan dan hikmat-Nya malam ini. Berapa banyak saudara yang malam ini percaya dan siap menerima kekuatan dan hikmat-Nya dari Tuhan? Lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya percaya suami boleh gagal dalam segala rencananya, istri juga boleh gagal dalam segala rencananya, anak boleh gagal, menantu boleh gagal, cucu boleh gagal, mertua, bahkan apapun, siapapun boleh gagal. Tapi Yesus Tuhan kita tidak pernah gagal sampai kapanpun. Orang-orang pintar yang punya pengalaman jeniusnya luar biasa pun bisa gagal. Tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin, saudaraku. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, itu ya dan amin. Kalau dia berfirman menyembuhkanmu, engkau pasti sembuh. Kalau dia berfirman memberi engkau pertolongan, engkau pasti ditolong Tuhan. Kalau dia berfirman memberikan engkau kemenangan, engkau pasti menang. Kalau Tuhan berfirman memberi engkau berkat, engkau pasti diberkati Tuhan. Katakan amin, ya. Oke, kita akan lihat saudara bagian penting ini. Haleluya. Next, kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa, saudaraku? Dalam kekuatan dan hikmat Allah yang mempunyai apa, saudaraku? Mempunyai pertimbangan dan pengertian telah diberikan bagi setiap orang percaya. Bilang amin. Lambaikan tangan, bilang, Tuhan, saya orang percaya malam ini, ya, sesuai dengan panggilan Allah. Saudaraku, kita datang ke sini karena Tuhan Allah sendiri yang memanggil kita. Bukan si A, bukan si B. Tuhan sendiri yang memanggil kita. Ada sebuah rasa
rasa lapar dan haus, ada sebuah kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Tuhan, yang berkata malam hari ini semua kita berkata, Tuhan, aku yang lemah, aku butuh kekuatan, aku yang susah, aku butuh penghiburan, aku yang dalam keadaan jalan buntu, aku butuh jalan keluar, aku yang dalam kesesakan, aku perlu kelegaan, aku yang dalam keadaan tertekan, aku butuh kemenangan. Amin, saudaraku. Dan Tuhan akan menyatakan, memberikan itu kepada kita sekalian. Amin. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, kemuliaan Allah dalam kekuatan dan hikmatnya terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dari ayat-ayat ini akan sangat membahagiakan hati kita. Bukan uang lagi yang membahagiakan, bukan kekayaan, bukan harta bendawi, harta duniawi. Itu semuanya sementara. Tetapi firman Tuhan itu adalah kebenaran yang akan membahagiakan hati kita. Kita akan menemukan dari ayat-ayat ini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan dan hikmat Allah. Amin, saudaraku. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Dia adalah orang percaya yang mengerti. Katakan mengerti. Karena di luar sana banyak orang tidak mengerti hari ini, saudaraku. Meskipun mereka adalah salah satu anggota gereja tertentu, mereka juga, saudaraku, pelayan di sana. Namun banyak dari mereka tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah di dalam kekuatan dan hikmatnya. Nah, mari kita lihat rahasia ini Tuhan bukakan. Yang pertama adalah dia adalah orang yang mengerti. Mengertinya bagaimana? Mengerti bahwa salib Yesus atau salib Kristus lebih mulia. Lebih mulia dari apa? Dari tanda dan hikmat yang dikehendaki manusia duniawi. Nah, inilah adalah manusia duniawi. Mereka seringkali menghendaki akan tanda dan mujizat. Kalau tidak sembuh, tidak ikut Yesus. Kalau tidak berkati, tidak ikut Yesus. Kalau tidak berhasil, tidak ikut Yesus. Nah, ini kebanyakan manusia duniawi seperti ini. Mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-22. 1 Korintus 1 ayat 22 yang mengatakan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah umat yang beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya mencari tanda, saudaraku. Tapi Yesus lebih dari sekedar tanda mujizat itu. Amin. Dan orang-orang Yunani, orang-orang non-Yahudi ini, orang-orang yang tidak beribadah, mereka lebih memakai logika, mereka memakai akal budi, sesuatu yang rasional. Kalau itu tidak masuk di akal, mereka tidak akan percaya. Mereka mencari apa? Mereka mencari hikmat. Makanya Alkitab berkata, Tuhan menertawakan hikmat orang-orang dunia. Kenapa? Karena hikmat orang dunia adalah suatu kebodohan bagi Allah. Amin, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kebalikannya pemberitaan salib tentang pengorbanan bicara bagaimana kita membayar harga, memikul salib, saudaraku. Itu bagi orang dunia itu satu kebodohan. Buat apa kamu beribadah? Malam sudah harus tidur, kamu masih beribadah. Besok pagi juga kamu bangun, kamu beribadah. Lagi enak-enak tidur, kamu kok beribadah. Itu bodoh. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, hikmat Allah itu memang, saudaraku, adalah kebodohan bagi dunia. Tapi sebaliknya hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Ya, hikmat Allah yang dimaksud adalah pemberitaan tentang salib ini. Jadi mari kita lihat. Yang pertama, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan dan hikmat Allah? Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Mengerti bagaimana, saudaraku? Mengerti bahwa salib Yesus, amin, saudaraku ya. Salib Yesus lebih apa? Lebih mulia dari tanda dan hikmat yang dikehendaki manusia. Saudaraku, ada banyak orang ikut Tuhan, mereka hanya menghendaki tanda. Kalau mereka tidak lihat tanda-tanda, mereka tidak akan percaya. Kalau mereka tidak menerima tanda-tanda, mereka tidak akan mau mengikut Tuhan. Mereka harus lihat buktinya dulu, baru mereka percaya. Ini namanya iman Thomas, Bapak Ibu sekalian ya. Iman yang sejati adalah, saudaraku, dia percaya sekalipun dia belum melihat, percaya sekalipun dia tidak melihat, itu iman yang sejati. Dan orang-orang demikian, mereka akan tetap percaya, mereka akan tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin, saudaraku. Mereka melihat Yesus yang disalibkan itu lebih mulia dari apapun ya. Saya masih ingat lagu ini, salibnya, salibnya, selamat mulia.
dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosamu dan dosaku Tuhan sucikan pada saat dia ada di atas kayu salib. Bahkan di atas kayu salib itulah dia meneteskan darahnya supaya oleh bilur Yesus segala penyakitmu dan penyakitku disembuhkan. Segala kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk kemelaratan, kutuk sakit penyakit, kutuk ketakutan, kegagalan, kutuk nenek moyang dihancurkan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Amin. Dan kematian Yesus di atas kayu salib, dia telah membuktikan sebuah kemenangan yang luar biasa. Pencapaiannya sangat menakjubkan sekali untuk menaklukkan penguasa dunia yaitu iblis yang berkuasa atas maut dengan cara Yesus harus mati di atas kayu salib. Haleluya. Jadi saudaraku, bagi orang Yahudi pemberitaan tentang salib itu menjadi satu batu sandungan, dan bagi orang-orang Yunani, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan satu kebodohan. Tapi bagi kita sekalian yang percaya, oh saudara-saudaraku, bahwa salib Yesus lebih mulia dari tanda dan hikmat yang dikehendaki manusia duniawi. Katakan amin. Nah, Tuhan ingin malam ini semua kita memiliki manusia rohani yang hanya terfokus pada pribadi Tuhan, bukan sekedar mujizat, bukan sekedar tanda, tapi kepada pribadi Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Saudara-saudara, uang harta bisa lenyap, segala yang kau miliki bisa habis, bisa hilang, tapi kepada Yesus engkau percaya, sumber segala sumber, semua boleh hilang, Tuhan mampu mengembalikan lagi. Dan saudara lihat Ayub, Bapak Ibu, walaupun hartanya sudah habis, tapi Tuhan bisa kembalikan, diberkati 2 kali lipat. Dan Tuhan kasih gantikan anak-anak yang lebih cantik dari yang sebelumnya yang sudah mati itu. Bahkan Ayub dalam keadaan menderita sakit pun akhirnya disembuhkan Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini hatimu, saudara-saudara, hanya tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan, maka mujizat gampang terjadi. Tapi kalau engkau hanya tertuju kepada tanda dan hikmat, engkau gampang kecewa, ya. Banyak orang kecewa, saudaraku, karena hatinya hanya tertuju pada tanda dan mujizat. Itulah sebabnya malam hari ini Tuhan ingin engkau hanya tertuju pada Yesus Tuhan. Haleluya. Oke, kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini ciri yang kedua. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam saudaraku kekuatan dan hikmat Allah? Yang kedua, dia adalah orang yang memberitakan apa, saudaraku? Dia memberitakan berita tentang karya keselamatan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus yang disalibkan tanpa dia takut dan tanpa dia malu. Haleluya. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 1 ayat 23. 1 Korintus 1 ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Amin. Ya, bagi orang-orang Yahudi berita tentang salib itu menjadi satu berita yang bagi mereka ini batu sandungan, saudaraku, ya. Dan bagi orang-orang Yunani di luar Yahudi, non-Yahudi ini merupakan satu kebodohan. Tapi bagi kita semua yang percaya, justru pemberitaan tentang salib itu adalah kabar tentang penebusan, kabar tentang keselamatan, kabar tentang kemenangan, kelepasan yang Yesus lakukan di sana. Karena di sanalah masa depan saudara dan saya disediakan. Di sanalah mujizat dan keajaiban disediakan. Amin. Di sanalah kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga tersedia bagi saudara dan saya. Amin, ya. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia dan tidak pernah mati bagi kita sekalian. Bagaimana nasib umat manusia? Bagaimana nasib kita semuanya ini? Saudara-saudara, semua kita akan menuju kepada kebinasaan, kepada kematian abadi, saudaraku. Tapi bersyukur malam hari ini Tuhan mati di atas kayu salib dan dia memberikan jaminan hidup yang kekal, ya. Dan semua kita malam ini ada di dalam gereja yang bernama City Everlasting Life Community Church. Gereja hidup kekal, saudaraku, ya. Soal kasih Tuhan, gereja yang mentransfer orang dari bumi ke sorga, ya. Dari dunia ke sorga, Bapak Ibu sekalian. Kemarin ketika kita mengadakan kebaktian di tempat Ibu Erna, ya, di rumah menantunya, di rumah anaknya, ya, pada saat, saudaraku, saya sedang berkhotbah dan tiba-tiba Tuhan gerakan hati saya mendoakan
anaknya dan calon istrinya, saudaraku. Dan saat itu, saudaraku, Tuhan menyingkapkan bahwa orang ini memang dalam pergumulan yang berat sekali. Dan pada waktu saya berkhotbah dan mendoakan dia cuma menangis, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan haleluya, kabar baik luar biasa, saudaraku. Itu rencana Tuhan dan akhirnya dia buka hati terima Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, ya, yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menyelamatkan seseorang, ya, dengan berbagai macam hal yang Tuhan izinkan terjadi, Bapak Ibu, ya. Saudara terkasih Tuhan, itulah saudara berita keselamatan itu perlu kita sampaikan. Oke, mari kita lihat saudara-saudaraku, ayatnya tadi sudah diperdengarkan. Sudah. Oke, sudah ya. Oke, kita Sudah. lihat yang ketiga sekarang, saudaraku. Kita akan lihat yang ketiga, langkah yang ketiga, ciri dari kemuliaan Allah dalam kekuatan dan hikmatnya, hikmat Allah. Siapa dia, saudaraku? Yang ketiga, dia adalah orang yang memanggil. Memanggil siapa, saudaraku? Memanggil orang percaya datang. Datang kemana? Datang pada salib Kristus dan tetap setia kepadanya, kepada salib Kristus itu, ya. Ku tetap pegang salib itu, ya, itu ada satu lagu begitu. Oke, kita lihat ya, 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24 yang mengatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Amin. Siapa Kristus, saudara-saudaraku, di ayat ini? Dikatakan Kristus adalah, katakan sama-sama, kekuatan Allah dan apalagi? Dan hikmat Allah. Kristus, dalam bahasa Inggris disebut Christ, artinya yang diurapi, saudaraku. Saudara, orang yang diurapi, dia pasti mempunyai kekuatan Allah dan hikmat Allah di dalam dirinya. Katakan, I receive. Haleluya, sehingga apa? Dia tidak akan bisa terkalahkan, saudaraku, ya. Karena saya percaya ketika pengurapan itu bekerja dalam diri kita, pengurapan itu akan membuat kita mengalami understanding yang luar biasa. Yang dulunya kita nggak ngerti firman Tuhan, sekarang kita jadi ngerti. Yang dulu kita nggak tahu firman Tuhan, sekarang kita jadi tahu firman Tuhan. Yang dulu kita tidak paham firman Tuhan, sekarang kita jadi paham firman Tuhan. Amin, ya. Haleluya. Yang dulunya nggak ngeh, sekarang jadi ngeh, saudaraku. Nggak ngerti jadi ngerti, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu kenapa? Karena pengurapan dari Roh Kudus itu akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Dan pengurapan itu mematahkan setiap kuk dan belenggu-belenggu dosa dalam diri kita, ya. Jadi lihat, saudara kasih Tuhan, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kita semua ini adalah orang-orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan, yang memanggil orang percaya datang pada salib Kristus dan tetap setia kepadanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, salib bukan sekedar sebuah simbol, tapi salib itu adalah benar-benar adalah kemenangan Tuhan kita, dan kita semua menang atas segala hal yang ada di muka bumi ini. Katakan amin. Dan mari kita lihat, saudaraku, dari 3 rahasia iman ini, maka apa hasilnya, saudaraku? Mari kita lihat tanda yang pertama, hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya, ya. Ini dia. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia lebih mencintai. Dia mencintai siapa, saudaraku? Dia mencintai pribadi Tuhan lebih dari tanda dan hikmat, saudaraku, ya. Bagi orang-orang Yahudi, mereka sangat menghendaki tanda, dan orang Yunani menghendaki hikmat. Tapi kita anak Tuhan, kita punya pilihan bahwa kita lebih mencintai pribadi Tuhan dari sekedar tanda dan hikmat, ya. Mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat 22. 1 Korintus 1 ayat 22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Amin. Amin, saudaraku. Ya, mereka lebih mencari hal-hal yang lahiriah. Tapi kita mencari hal-hal yang ilahi, saudaraku. Yaitu pribadi Tuhan. Haleluya. Ketika engkau mencari hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani, maka hal-hal yang jasmani, hal-hal yang lahiriah, bahkan yang materi pun akan ditambahkan dalam hidup saudara sekalian. Ya, banyak orang, Bapak Ibu, lebih mengutamakan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang sifatnya jasmani, saudaraku. Sementara mereka melupakan hal-hal yang ilahi, saudaraku. Mereka mengesampingkan
Saudaraku, mereka pikir itu adalah sesuatu yang kurang penting. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, banyak dari mereka yang gagal. Mereka akhirnya berakhir pada kekecewaan, saudaraku. Mereka berakhir pada sesuatu yang membuat mereka sangat pedih dan menyedihkan sekali. Tapi kita semua orang-orang mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari pribadi Tuhan. Kita mencari sumber segala sumber. Maka saya percaya yang kita perlukan, yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, semuanya ditambahkan dalam hidup kita sekalian. Katakan amin ya. Oke, mari kita akan lihat saudara-saudaraku. Yang kedua, saudaraku, hasil yang kedua, ini yang akan dialami oleh orang percaya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, dia tidak takut dan malu. Tidak takut dan malu apa, saudaraku? Memberitakan Injil. Haleluya. Memberitakan salib Kristus itu. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-23. 1 Korintus 1 ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, satu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Amin. Amin. Ya, saudara, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus malu? Memberitakan Injil. Gak perlu, Bapak Ibu sekalian ya. Justru Injil itu kabar baik, kabar kesukaan, kabar gembira, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa. Harus disampaikan tanpa harus ada punya rasa takut dan malu, saudara-saudaraku. Haleluya. Nanti Cifung nanti akan bersaksi ya untuk kita sekalian tentang apa yang Tuhan kerjakan ya waktu Cifung minta pengurapan pada saat di tempatnya kebaktian hari kemarin ya, di tempat Bu Erna itu anaknya. Oke. Mari kita lihat yang ketiga sekarang. Haleluya. Haleluya. Kita lihat yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia mempunyai Kristus. Mempunyai Kristus yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Haleluya. Kita akan lihat ayatnya ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Namanya kekuatan Allah tidak bisa tertandingi, saudaraku, tidak bisa terkalahkan. Orang punya ilmu hebat bagaimanapun, orang punya ilmu santet, ilmu nujum, ilmu gendam, ilmu apa? Ilmu sihir, saudaraku, ilmu mantra-mantra. Selama engkau menyadari engkau punya Christ, engkau punya Kristus, yaitu pengurapan Allah dalam dirimu, maka engkau tidak akan pernah bisa ditembusi oleh yang namanya santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu gendam apapun. Tuhan berikan kau pertolongan karena ada kekuatan supranatural dalam dirimu dan ada hikmat Allah yang Tuhan berikan bagi saudara ya. Sehingga engkau tidak mudah dikelabui orang, engkau tidak mudah dibucui orang, engkau tidak mudah disesatkan orang. Kenapa? Karena Tuhan beri engkau kekuatan ilahi, kekuatan Allah supranatural dan juga hikmat Allah sehingga engkau tidak mudah tersesat oleh ajaran-ajaran sesat ya. Firman Tuhan malam ini biarlah memberkati kita sekalian di tempat ini. Dan ini ada suara yang mengamenkan ini ya. Oke, Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Dan Cifung akan sebelum berdoa, Cifung bersaksi dulu. Untuk kita semua yang mungkin saudara ada yang belum dengar ya tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan pada waktu kita kebaktian di tempat Cierna ya. Oke, silakan Cifung. Pak John, aku terlambat. Ya, Kuanto tidak apa-apa. Semangat ya. Ya. Dari rumah sakit. Oh, siapa yang sakit, Kuanto? Saya sendiri check up. Oke, check up. Kita doakan ya, cepat sehat, cepat sembuh. Ya, Amin. terima kasih infonya, Kuanto. Ya, Cifung bisa bersaksi dulu sebelum Cifung nanti berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar ya. Oh ya, malam Mbak Melacon. Ya, malam. Ya, saya menyaksikan puji Tuhan, saudara seiman. Cinta Tuhan itu suaranya hilang. Ya, Cifung. Mungkin masalah signal ya. Haleluya. Oke. Oh, oke. Baik. Ini ada teman kita, Ibu Handayani.
Lilian Dayani, mungkin kalau di layar monitor itu ya, nanti Ibu lihat itu halaman paling depan itu ada lingkaran biru. Nah, nanti Ibu bisa geser lingkaran biru itu ke kanan. Nanti akhirnya suaranya bisa muncul ya. Oke. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Nanti kita akan dengarkan untuk berikutnya ya, Cipung akan berdoa buat kita sekalian. Oke, Pak Frans Angki, ya terima kasih untuk sudah memperdengarkan firman Tuhan malam hari ini ya. Oke. Kembali kasih Pak John, kembali kasih Pak John. Oke, praise the Lord. Ya, Bu Ong Kyo Kim akan berdoa buat kita semua dulu malam hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Oke, Bu Ong ada di sana? Ya, Pastor John. Oke, silakan Bu Ong Kyo Kim. Haleluya. Ya, Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu pada jam petang malam hari ini ya Bapak. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau menguduskan, menyucikan hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Tuhan, dimanapun kami berada berjalan Tuhan, kami menjadi kuat ya Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu Tuhan terjadi bagi anak-anak-Mu yang berharap dan selalu percaya kepada Engkau. Engkau tidak akan mengecewakan kami ya Tuhan. Amin. Dan apapun Tuhan, sakit penyakit Tuhan, anak-anak malam ini yang ada di Zoom LCC maupun ada di luar Zoom LCC Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit Engkau hancurkan, Engkau patahkan dengan darah-Mu, bilur-bilur-Mu yang membawa kesembuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapak, yang susah juga Engkau sudah beri hiburan. Tuhan, Engkau ya Tuhan, yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan. Karena Engkaulah Yehova Jireh, Engkau yang menyediakan segala keperluan kami. Engkau juga Yehova Rafa, Engkaulah penyembuh kami. Engkaulah Yehova Nisi, Engkaulah panji keselamatan kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Biarlah kami berjalan bersama Engkau, kami aman. Kami aman ada di genggaman tangan-Mu ya Bapak. Haleluya. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami, anak-anak-Mu yang di Zoom ini maupun di luar Zoom di dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu, dan Engkau menjaga, melingkupi, melindungi, menyertai dimanapun kami berada Tuhan. Dalam perjalanan kami maupun pulang, Engkau sentarkan kami dengan selamat. Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu, tudungi dengan tiang api dan tiang awan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyertai dan melingkupi kami dengan sempurna. Di dalam nama satu nama-nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa petang malam hari ini kehadirat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Kyo Kim. Iya, makasih. Ini Pastor John, kenalkan. Oh, itu siapa? Indah kah? Ini teman saya. Oh iya, shalom Ibu. Ya. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Susan. Bu Susan. Tuhan berkati Ya. Ibu ya. Oke. Tuhan sanggup beri Ibu pertolongan. Jangan khawatir Ibu. Tuhan menyediakan semua yang Ibu butuhkan. Tetap percaya ada mujizat terjadi dalam nama Yesus. Ya. Nanti doakan Bu Susan, Pastor John dalam pekerjaannya. Biar Tuhan memberkati. Ya.
Jangan Ya, takut Saudara. Ibu, Tuhan sudah lihat hatimu dan Tuhan mau memberi engkau pertolongan di malam ini. Semua arahkan tangan untuk Ibu Susan dan juga untuk Ko Anto malam ini dalam nama Yesus. Dalam tangan Siapa yang Yesus. sakit malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuh yang sakit. Aliran kuasa Tuhan akan mengalir atas tubuhmu dalam nama Yesus. Engkau ingat, engkau punya cucu, anak, atau menantu, atau engkau punya mertua, atau orang tua, suami, atau istri, atau yang siapapun yang sakit, saudara-saudara, bisa engkau wakili dia, engkau letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhnya yang sakit atau tubuh saudara yang sakit, dan imani malam ini ketika saya menyebutkan nama saudara satu persatu, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu ya. Are you ready? Apakah Anda siap? Dalam nama Yesus. Ibu Jajuk, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, dan juga untuk keluarga besar Koswandi, terima dalam nama Yesus, termasuk anak Dave Samuel, cucu Ibu Nini Rawati sudah disembuhkan, Bu Nini yang ada di luar negeri bersama dengan anak dan mantu dan besan, Tuhan sertai mereka dalam nama Yesus. Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas istrimu, anakmu, cucumu, semua disembuhkan di dalam nama Yesus. Keuangan, ekonomi, bisnis karir dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Ibu ADC, engkau terima aliran kuasa kesembuhan mengalir atas tubuhmu dan atas semua anak mantu cucumu, terima dalam nama Yesus. Ibu Rosalin, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu bersama suamimu Pak Pruri, putrimu Ibu Sandra, di dalam nama Yesus. Semua anak cucu keturunanmu, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dalam nama Yesus, Ibu Ong Gyo Kim bersama dengan temannya Ibu siapa? Susan? Ya, Ibu Susan, dalam Ya, nama betul. Yesus, jangan susah hatimu, jangan engkau kecewa, jangan engkau sedih, jangan engkau merasa engkau tertindas, engkau terlupakan. Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Tuhan sedang mengulurkan tangannya menjamah engkau malam ini. Dalam nama Yesus, engkau juga menjamah Ibu Ong Gyo Kim bersama dengan anaknya Indah disembuhkan Tuhan, bersama juga Nathan dipulihkan, keuangan ekonomi bisnis juga disembuhkan. Tuhan sertai juga tacimu Ibu Si Swelian di dalam nama Yesus. Terima aliran mengalir atasmu dalam nama Yesus. Terciptalah, terjadilah sehat dalam nama Yesus. Ibu Lili Handayani bersama suaminya dalam nama Yesus. Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas anak-anakmu dalam nama Yesus. Ko Anto bersama istri dan anak mantu cucu disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau terima. Ibu Lince, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, untuk semua anak mantu cucu. Untuk Doni, kami doakan Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan bisnis keuangan ekonominya di dalam nama Yesus. Pak Hendro bersama dengan istri Ibu Silvi dan juga kedua anaknya, Tuhan pulihkan kehidupanmu, Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Yesus, dan juga mertuamu Pak Sugeng disembuhkan Tuhan. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, your miracle. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Johan Sini James disembuhkan Tuhan malam ini di dalam nama Yesus. Percaya kuasa Tuhan sudah terjadi juga. Tuhan sudah selamatkan ya Tuhan Cinyo, Tuhan juga sudah selamatkan Ibu Lopiun, mama dari Ibu ya Tuhan Cisiane dalam nama Yesus, dan juga percaya malam ini kuasa Tuhan juga sudah terjadi bagi Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar. Tuhan sudah selamatkan Mama Bu Selia. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Semua yang percaya terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Pak John. Sama-sama Bu Ong Gyo Kim, tetap semangat ya. Ya. Beritahu buat Bu Susan bahwa Tuhan sudah mendengar doanya ya, dalam beberapa waktu ke depan. Ada jalan keluar, ada keajaiban yang Tuhan akan nyatakan bagi Ibu Susan ya. Jangan susah Ibu. Tetap percaya, Ibu tetap setia ya. Mujizat Tuhan sudah Tuhan sediakan bagi Ibu. Oke. Kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu ADC. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Dan doanya Tuhan berkati Pak John. Ibu, mari kita kembali bersatu hati. Kita akan menaikkan doa profetik ya. Dan doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Jaju Koswandi dari Surabaya. Silakan Bu Jaju. Ya, terima kasih Bu ADC. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Shalom. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan air isi. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan dahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive.
Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John. Sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Jaju untuk doa profetik buat kita semua malam hari. Sekali lagi. Sama-sama Bu ADC. Oke, sama-sama. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Ong Gyokim. Silakan Bu Ong. Ya, terima kasih Bu ADC. Kesempatan sudah diberikan buat saya. Shalom, selamat malam semuanya. Saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCR Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanis. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat gereja ibadat CLCC pada hari Sabtu 8 Juni 2024 pukul 10 pagi WIB bertempat Ibu Indriani Jalan Merpati Kehutanan Sedati Sidoarjo atau baratnya Hotel Sinar Juanda Sedati. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 1 siang, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB, 10 pagi. Masuk melalui Zoom, live streaming,
dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 6 Juni Ibu Nini Erawati Surabaya. Hari ini ya Pastor John. Happy birthday Bu Nini Erawati. Besok. Oh iya sih, besok saya berangkat lupa. Maaf. Besok. Iya. 9 Juni Ibu Ruth Dewi Subrata Jakarta. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bu Ong Pyo Kim untuk pengumuman yang sudah disampaikan buat kita semua. Tuhan berkati Bu Ong Pyo Kim dan keluarganya. Sama-sama. Berkati Pastor John. Keluarga. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya Bu Ong untuk pengumuman malam hari. Ya, Bu Aditya sama-sama. Ya, Bu Ong, Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman kita juga akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini ya. Tapi mungkin ada pengumuman tambahan ya Pak John. Ya, oke, Bapak Ibu, pengumuman tambahan ya. Jadi tadi sudah diumumkan tentang tanggal 8. Saudara, dan pengecualian untuk ibadah mujizat, doa mujizat 1 jam itu, yang biasanya kita mulai ya jam 13, jam 1. Kalau hari Sabtu kita langsung pindah ke jam 10 ya Bapak Ibu, jadi menyesuaikan dengan ibadah tatap muka ya. Jadi itu untuk khusus hari Sabtu. Kalau yang lain tetap seperti di jam semula ya, jam 1. Oke, supaya kita bisa lebih banyak berdoa. Dan kita mau lihat bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja ya dalam kehidupan kita semua. Ya, Bu Rosalin, gimana perkembangannya Pak Bruri? Gimana? Tapi sebelum kita dengarkan Bu Rosalin, nanti saya juga sampaikan ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk dukung dan doakan acara retreat kita ya, yang akan kita adakan di Trawas ya, Trawas bukan di Pacet ya. Satu tempat bagus sekali dan memang itu pemandangannya sangat sejuk, indah, hijau ya, karena dia bernuansa alam dan ada juga sungai yang mengalir di situ, kita bisa menikmati ya keindahan ciptaan Tuhan ya, dan kita bisa menikmati nanti untuk acara retreat ya, dan semua kita dukung dalam doa dan kita mulai nyelengin ya, mulai nabung dari sekarang, saudaraku. Karena nanti acara ini kita masing-masing orang kita akan punya investasi ya, per orang 250.000 Bapak Ibu sekalian ya, biayanya sangat murah sekali dan kita bisa benar-benar menikmati hadirat Tuhan di sana ya, dan pengurapan Roh Kudus tentunya. Jadi acara ini dalam rangka kita juga merayakan hari ulang tahun Gereja CLCC di bulan Juli. Dan juga untuk hari ulang tahun pernikahan orang tua kita, Pak Bruri, Bu Rosalin, sebelum mereka pulang ke Jerman, kita akan bersama-sama mengucap syukur di acara ini ya, acara retreat ini. Oke, itu saja dari saya dan kita doakan terus. Kalau sekiranya Bapak Ibu ada yang punya ulang tahun di bulan Juni ini, silakan bisa langsung ya menghubungi Ibu Sinta untuk nanti namanya bisa dimasukkan. Dan kita akan doakan ya, lalu kita akan rayakan, kita ramaikan di grup ya, untuk saling kita memberikan dukungan satu dengan yang lain. Ya, itu saja tambahannya dari saya. Bu Rosalin, gimana kabar perkembangan Pak Bruri? Ya, masih dalam pemulihan Pak John. Ya. Dia kalau jalan itu masih kurang keseimbangannya dia. Jalannya langsung maju ke depan terus. Sampai saya takut jatuh. Oh, iya. Jadi dia mesti banyak latihan jalan lah. Ya. Mesti latihan jalan ya, terapi itu kayak terapi.
Terima Ya. kasih atas doanya Pak John Amin. dan Selalu semua ibu-ibu, didoakan. bapak ibu semuanya di Zoom CLCC. Saya berterima kasih sekali sudah dibantu dengan doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu mari Tadi saya nggak bisa masuk Pak John. Kenapa, Bros? Saya tadi setengah jam nggak bisa masuk ini. Oh, oke. Mungkin Di masalah di Zoom. sana ya signal Iya, ya. nggak ada. Memang saya Iya. sudah buka tadi 1 jam sebelumnya, 1 jam sebelum acara saya sudah buka. Jadi saya bisa lihat siapa-siapa yang masuk ya, yang pertama, kedua, ketiga dan Iya. seterusnya. Saya Ya, coba jadi nggak bisa. ya. Tidak apa-apa. Iya. Memang masalah signal, jadi Iya, kita signal. butuh kesabaran ya. Iya, Oke. untuk telepon juga ada signal tadi. Untuk telepon. Gitu. Iya, Iya. iya, iya. Ya. Ya. Iya, Pak John. Mungkin karena di masing-masing wilayah itu kan kadang-kadang signal kurang stabil ya, jadi Iya. kita mensyukuri saja dengan belajar untuk mengucap syukur sabar bahwa Ya. semuanya akan bisa berjalan dengan Tapi saya baik. tetap tunggu. Oh, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, praise the Lord. Ya, Bros. Oke, malam ini Tuhan ingin Bros lakukan sesuatu dulu sebelum nanti kita akan tutup ya. Bros berdoa sekali lagi buat saya dan teman-teman semua supaya Tuhan berikan kita semua kekuatan ya dan hati yang tetap percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Jadi Bros belajar menabur malam ini dalam roh ya, dalam doa untuk kita semua, untuk saya dan teman-teman semua, dan nanti Bros akan menuai juga dalam roh ya. Silakan Bros akan berdoa dulu untuk kita semua ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Ya Yesus. Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga. Tak henti-hentinya kami minta tolong Bapa. Dengan kemurahan-Mu kami boleh memberanikan diri untuk mengurus urusan-urusan kami ini juga dengan pertolongan dari Bapak John dan juga dari Bapak Ibu seiman di CLCC. Terima kasih banyak sekali yang telah selalu mengingat kami dan memperhatikan kami. Ya Yesus. Kami sangat bersyukur sekali Bapak. Oh Tuhan, tolong kami ya Bapak, kiranya sebelum kami pulang ke Jerman, ya Yesus, kami boleh menyelesaikan urusan-urusan kami ini. Amin, Bapak. amin Tuhan. Dan juga untuk Shirley Ya, yang nanti tanggal 28 akan menikah ya Yesus. di catatan sipil Ya, tanggal 28 Juni ini. ya Yesus. Dan dia juga berulang tahun tanggal 25 Juni. Ya Kiranya Yesus. boleh lancar semuanya Bapak. Engkau Haleluya. tuntun kami Bapak tiap hari. Ya Dan Yesus. Engkau lancarkan Shirley juga. Amin dalam nama perjalanannya Yesus. ini untuk dalam nama Yesus ya. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami sangat bersyukur sekali. Kami masih boleh berkumpul dan Ya, bertemu menyapa teman-teman kami di Zoom CLCC. Ya, Terima Yesus. kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian arahkan tangan di depan layar monitor. Terima kasih Tuhan, kami percaya untuk doa yang sudah dinaikkan oleh Ibu Rosalin. Dan juga kami percaya orang tua kami aman dalam perlindungan Tuhan bersama Pak Bruri. Kami doakan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, pemulihan, kesembuhan mengalir atas Bu Rosalin dan Pak Bruri di dalam nama Yesus. Tuhan berkata, sampai masa tua dan putih rambut, aku menggendong kamu. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Engkau menang atas setiap persoalan, engkau menang atas segala pergumulan, engkau menang atas segala situasi, engkau menang atas segala kesukaran, kesulitan, engkau menang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah menganugerahkan kepada kita akan anugerah yang terindah dalam nama Yesus. Terima kasih. Malam ini Bapak, sebelum kami
kami berpisah, kami doakan semua yang sudah hadir di malam ini. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir malam hari ini. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah keluargamu. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang dalam keadaan lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang dalam keadaan terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang mengalami jalan buntu. Tuhan sudah bukakan jalan bagimu. Di dalam nama Yesus, engkau punya masa depan yang penuh harapan. Karena Tuhan merancangkan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Engkau terima malam ini kekuatan Allah dan hikmat Allah, yaitu firman Tuhan yang membuat engkau tidak tergoyahkan, tidak terkalahkan oleh apapun. Dalam segala situasi apapun, Tuhan sedang berkarya dalam kehidupanmu. Tuhan mendatangkan keselamatan, Tuhan mendatangkan kemenangan, Tuhan mendatangkan kemunculan, Tuhan mendatangkan kelimpahan, kemakmuran dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, diberkati engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar rumahmu. Kemanapun engkau berjalan, Tuhan selalu berjalan di depanmu. Dia meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi, sehingga tidak ada kekuatan musuh yang dapat menghampirimu. Di dalam nama Yesus, kekuatan kuasa supranatural akan turun melingkupi engkau bersama dengan semua anak mantu cucu, bersama dengan keluargamu. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkati juga kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, bisnismu, karirmu, studi anak cucumu, semua diberkati Tuhan. Bahkan diberkati juga dalam nama Yesus pelayananmu, kesetiaan kepada Tuhan. Alkitab berkata jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Yesus, engkau akan menuai kembali apa yang telah engkau tabur. Di dalam nama Yesus, bukan cuma 30 kali lipat, bukan cuma 60 kali lipat, tapi juga 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau hidup yang kekal. Dalam nama Yesus aku berkata, semua suami istri yang hadir malam ini, semua pria dan wanita yang hadir malam ini, engkau diberkati Tuhan. Sebab berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar, dan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Di dalam nama Yesus engkau terima damai surgawi dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Penyertaan penghiburan Roh Kudus tinggal terus menyertai engkau, sebab di dalam hidupmu, di dalam hatimu, di dalam tanganmu ada kuasa Tuhan, ada kekuatan Allah, ada hikmat Allah, sehingga engkau selalu menjadi yang terbaik. Dalam nama Yesus, Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan buat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan setiap kelimpahan dari seberang laut akan datang beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau mulai malam ini dan sampailah selama-lamanya. Diberkatilah pada waktu engkau istirahat malam ini. Engkau istirahat dalam damai sejahtera. Tidak ada hal yang mengganggu engkau lagi. Engkau aman, engkau tenang bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam. Amin. Terima Berkati kasih semua. dok. Ya, Doa-doanya Kuanto, Tuhan berkati ya. Bu Oki Oki, berkati. maju. Kasih Ece, Bu Salim, Bu Lutfi, Tuhan berkati. semuanya. Bu Yani, Tuhan berkati. Pak Hendro, Tonton, berkati semuanya. Semangat ya. Hendro, Ya, Pak berkati Pak Franky, Tuhan berkati. Oh, Pak ya. Buli, Yanto, Ya, Pak Tuhan Don, berkati. Ya, Pak Bu Hendro, Marta, Kuanto, Bu Tuhan berkati. Bu Gita, Marta, Kim. Bu Linci, Johan, ya, Bang Yokim, ya, Tuhan berkati Bu ya. Lingkul, Tuhan berkati semuanya. Berkati Amin. Bu Om. Ya, Ya, selamat malam Pak Frans Sangki. Tuhan Terima Angki, kasih ya. selamat Sampai malam jumpa. Pak Frans Angki, Tuhan berkati. Batu baruannya jangan lupa. Oh, batu baranya Pak Frans Sangki. Jangan lupa kalau berkat tercurah harus memberkati, oke? Amin. Thank you. Ya, Tuhan berkati semuanya. Berkati semuanya. Ya, Berkati God bless you semuanya. ya. Selamat malam. Malam. Bye-bye. Bye-bye. Bye.
Ya.